Gugusan pulau-pulau indah di Kepulauan Maluku dihuni oleh masyarakat suku asli setempat dengan budaya khas masing-masing. Kondisi geografis yang berupa kepulauan membuat sebagian besar kehidupan sosial dan ekonomi serta kebutuhan sehari-hari masyarakat terkadang sulit untuk diakses. Babinsa hadir sebagai mata dan telinga Panglima TNI. Babinsa adalah unsur pelaksana tingkat Koramil TNI Angkatan Darat, Pos TNI Angkatan Laut, dan Pos TNI Angkatan Udara yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah pedesaan. Tugas ini diemban oleh seorang bintara atau tamtama berpangkat Kopral 1 sampai dengan Sersan Mayor. Tidak jauh dari Kota Tual, perjalanan berlanjut ke Pulau Ur, sebuah desa di Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Bersama dengan rombongan Kodim 1503 Tual, kami disambut dengan hangat oleh masyarakat Pulau Ur. Di sini. Di sini, bersama dengan Serda Lea Tomo, seorang babinsa yang mengabdikan dirinya di Pulau Ur untuk membantu masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk Walang Belajar, sebuah rumah belajar dari TNI Angkatan Darat untuk mengatasi masalah pendidikan di pedalaman Maluku. Ya, di sore hari ini dengan buku yang ada masing-masing dia, adik-adik punya tangan. Plin John Lea Tomo. Ya, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pendidikan yang ada di Ohoi Ur Pulau, sehingga berlanjut sampai membangun Walang Belajar ini. Dengan adanya pendidikan yang sementara di Ohoi Ur Pulau ini, saya berkoordinasi dengan pihak pendidikan untuk membangun Ohoi ini, membangun Walang Belajar ini. Bukan karena kemampuan dan kekuatan saya sendiri sebagai seorang aparatur negara tentara, namun saya bekerja sama dengan pihak-pihak di dalam Ohoi ini, baik itu pemerintahan, pihak pendidikan, kepala sekolah, SD, dan SMP. Untuk kita sama-sama melaksanakan pembangunan Walang Belajar ini, membantu siswa-siswa kami di dalam Ohoi ini. Terlepas dari jam sekolah yang ada, waktu beberapa jam dengan para guru dan yang di sekolah, dan waktu sisa, waktu di rumah, saya luangkan mengajak baik SD, SMP, siswa SD, SMP untuk meluangkan waktu. Daripada waktu itu dibuang percuma, walang yang sudah kita bangun bersama-sama dengan susah payah, jerih payah, dengan tanpa dana, urunan dana dari swadaya masyarakat, sehingga walang ini kita bisa bangun. Lalu saya arahkan siswa-siswa baik SD dan SMP untuk ke Walang Belajar. Ya, terutama kami minta terima kasih kepada Tuhan karena Ia telah memberikan kami, walaupun dengan kurang-kurang, kami dapat bersatu dengan masyarakat dan Dinas Pendidikan dan juga Bapak Babinsa untuk membangun Walang Baca ini. Dan setelah keluar sekolah dari sekolah, tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, kami dapat selesaikan di Walang Baca. Di sudut lain Kota Tual, faktor geografis dan juga iklim membuat beberapa desa memiliki kesulitan air bersih.
sosok Babinsa Kopral 1 Isro tergerak hatinya untuk membantu masyarakat dengan bermodalkan alat pompa dan juga kendaraan pribadi yang disulap sebagai penampung air. Ia kerap membantu masyarakat untuk menyediakan air bersih. Selain itu juga ada hal khusus di mana di wilayah kami ada salah satu daerah yang memang kekurangan air bersih. Hal ini kami tunjukkan untuk melaksanakan kegiatan Mutiara Patimura dengan memodifikasi suatu kendaraan, yaitu kendaraan L300 yang dibentuk oleh anggota kami, salah seorang Babinsa atas nama Kopral 1 Isro. Kemudian dimodifikasi sedemikian rupa dengan menggunakan tandon air dengan ukuran 2.200 liter dengan harapan tandon yang sudah diisikan air bersih ini bisa dibawa ke suatu desa untuk didistribusikan kepada masyarakat setempat. Dan ini sangat terasa sekali apa yang diinginkan oleh warga setempat. Karena memang mereka langsung menyampaikan kepada kami, khususnya ke Kodim, apa yang menjadi kendala-kendala warga di desa tersebut, yaitu desa Mastur Baru. Mungkin pada saat musim hujan tidak terasa, namun pada saat musim kemarau, warga tersebut sangat susah sekali dalam mengatasi kesulitan air bersih. Adanya program Mutiara Patimura tentang penyaluran air bersih, saya selaku Babinsa yang bertugas di wilayah Kodim 1503 Tual dengan inisiatif atau terpanggil melalui hati nurani saya untuk menyalurkan air bersih kepada warga desa binaan saya. Mengingat di desa binaan saya ini memang dari zaman dahulu sampai sekarang ini masih kekurangan air bersih. Dan itu pun kalau mereka mendapatkan air bersih kecuali adanya hujan baru mereka ngambil dari tempat penampungan air yang dari atap atau genteng itu. Kemudian adapun air mungkin di daerah sini, tapi warga kalau berjalan tuh mungkin berkilo-kilo untuk mengambilnya. Kemudian dengan adanya Mutiara Patimura dari Bapak Pangdam, saya selaku Babinsa yang bertugas di wilayah Kodim 1503 Tual, Desa Mastur Baru, saya berinisiatif mengambilkan air menggunakan mobil pickup L300 milik saya pribadi dengan profil atau tandon yang ukurannya 2.200 liter. Itu pun sangat kecil isinya. Makanya kalau dari saya selaku Babinsa itu kadang saya ngambilnya sekitar 6 kali. Yang ketiga, kami melaksanakan kegiatan Mutiara Patimura dalam bidang kesehatan. Untuk aplikasi di lapangannya, kami membuat program yaitu vaksin masuk desa. Pelaksanaan di lapangannya, kami membentuk tim yang terdiri dari tenaga medis, pemerintah daerah, baik dari puskesmas, kemudian dari rumah sakit umum daerah, termasuk juga dari angkatan lainnya. Yang kita laksanakan yaitu masuk ke tiap-tiap daerah, tiap-tiap desa ataupun tiap-tiap rumah dengan harapan proses pelaksanaan vaksinasi memenuhi target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Perkenalkan, nama saya Dr. Febri. Sekarang bertugas di Puskesmas Ohijang Wadek. Saya sekarang hari ini selaku ketua tim vaksinasi dari Puskesmas Ohijang Wadek. Hari ini kebetulan kita bekerja sama dengan Kodim Kabupaten Maluku Tenggara. Kita melakukan kegiatan vaksinasi di Ohoy Werlilir.
untuk hari ini. Untuk saat ini sih kalau kendalanya untuk di tempat kami, wilayah kerja kami secara khususnya bukan cuma di Ohoy Wellilir saja, itu kendalanya lebih kepada kesadaran masyarakatnya sih. Kalau menurut saya, memang untuk kalau di Ohoy Wellilir ini sendiri khususnya, saya lumayan puas dengan hasilnya karena cakupan vaksinasinya cukup bagus. Tetapi untuk wilayah yang lain memang kesadaran masyarakatnya memang masih rendah sekali. Jadi kita memang harus melakukan jemput bola. Seperti yang tadi salah satu kita lakukan, kita harus door to door dari rumah ke rumah. Jadi untuk lebih bisa mencapai target kita gitu. Karena selama ini kalau misalnya kitanya pasif, memang agak susah untuk mencapai target karena kalau masyarakat harus ada stimulannya misalnya dengan bantuan sosial dan hal-hal yang lain sembako baru bisa untuk kita menarik minat masyarakat. Tetapi kalau misalnya hanya kita pasif memang agak susah untuk mencapai target vaksin kita. TNI selama ini kita bekerja sama kebetulan dengan Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim. Kita bekerja samanya lebih selain mereka juga selalu mendampingi dan juga mereka membantu kita dalam berkoordinasi dengan baik pihak desa maupun yang lain sebagainya untuk kita dapat bersama-sama melakukan kegiatan. Kita juga beberapa kali dibantu dengan pasokan vaksin. Jadi untuk terutama beberapa kali kita dibantu ketika vaksin kita habis yang dari Dinas Kesehatan karena memang jangkauannya agak jauh dari Jakarta ke Ambon dulu lalu ke sini. Jadi kita beberapa kali memang kehabisan, tetapi selama ini kita dibantu Kodim untuk pasokan vaksin juga. Jadi vaksin Sinovac, AstraZeneca beberapa kali kita dipasoknya dari Kodim. Selain itu juga ada Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat, beberapa kita sama-sama bekerja sama lah semuanya. Nama saya Jufri Jansai, pangkat Sersan 1. Saya bertugas di Ohoy atau Desa Wellilir sudah 3 tahun. Jadi kami di sini sebagai Babinsa mendapat perintah dari Komandan Kodim langsung ke Dan Ramil terus ke Babinsa untuk mendukung pelaksanaan program Mutiara Patimura untuk melalui bidang vaksinasi. Nah, jadi kita di sini sebagai Babinsa dari rumah ke rumah untuk menghimbau kepada warga yang tadinya melaksanakan vaksin pertama, kita menganjurkan untuk mengikuti vaksin kedua. Nah, selanjutnya sampai pelaksanaan vaksin yang ketiga yang untuk kami Babinsa itu pertama itu yang paling diutamakan yaitu protokol kesehatan, Pak. Jadi menjaga jarak, memakai masker selalu, terus mencuci tangan apabila bepergian dan kembali lagi ke rumah, itu paling pertama dari pihak kesehatan menjelaskan kepada kami para Babinsa untuk menyampaikan kepada warga-warga yang mungkin belum mengerti, kami akan selalu mendekati untuk memberikan. Bagaimana kabar? Baik-baik, Kak.